Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, aku Sabina Nurfala Hasana dengan NIM 200702508 dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, video kali ini aku ingin membahas terkait risiko pembiayaan yang ada pada bank syariah. Sebelumnya nih teman-teman udah tahu belum sih apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko atau resiko itu sebelumnya berasal dari kata resiko dan manajemen. Manajemen yang kita ketahui adalah manajemen adalah mengatur, mengontrol ataupun pengawasan terhadap sesuatu yang kita kerjakan. Sedangkan risiko itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu risk, yang artinya adalah menyatakan segala sesuatu yang diberikan oleh Allah SWT dan darinya manusia bisa mendapatkan keuntungan atau hasilnya. Itu dalam segi pengertian positif ya teman-teman. Kalau misalkan dari segi pengertian yang negatif adalah ketidakpastian yang berkaitan dengan terjadinya kerugian karena adanya sebuah bencana atau adanya suatu kejadian tersebut, maka manusia yang terikat di dalam kejadian tersebut itu akan mendapatkan kerugian. Itu dalam pengertian negatifnya. Dengan pembahasan kali ini yaitu risiko pembiayaan bank syariah, kita di sini akan membahas tentang pengertian yang mengaruh kepada pengertian negatif, yaitu berupa bentuk kerugian yang akan diterima oleh bank syariah. Karena di risiko pembiayaan adalah risiko yang akan diterima oleh bank syariah ketika dia mengeluarkan produknya berupa pendanaan atau pembiayaan yang diberikan kepada nasabah pemohon. Produk pembiayaan atau pendanaan yang ada di dalam bank syariah tidak hanya ada satu macam, akan tetapi ada beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Ketika kita memohon untuk mengajukan dana pembiayaan terhadap bank, itu tergantung teman-teman kepada pihak bank. Akankah permohonan kita itu di ACC ataupun tidaknya? Karena mereka tidak sembarangan memberikan pembiayaan atau pendanaan kepada nasabah secara cuma-cuma saja gitu. Mereka juga harus memikirkan ke depannya apakah usaha yang kita ajukan kepada bank tersebut memang layak untuk diberikan pendanaan atau tidak. Artian dari risiko pembiayaan atau risiko kredit yang terjadi pada bank syariah adalah risiko yang diakibatkan atas kegagalan nasabah atau pihak lain yang mengajukan dana kepada bank syariah, baik bank konvensional yang telah memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal. Kemudian, risiko kredit adalah risiko kerugian terkait dengan kemungkinan pihak lain kegagalan memenuhi kewajibannya atau debitur tidak membayar hutangnya. Jadi setelah kita mengajukan pembiayaan kepada bank, kita memiliki kewajiban. Apabila kita sebagai nasabah pemohon ya, apabila kita menjadi nasabah pemohon, maka kita memiliki kewajiban yaitu membayarkan angsuran-angsuran yang telah disepakati, yang telah diketahui di awal akad, di awalnya kesepakatan yang terjadi antara nasabah pemohon dengan bank yang terlibat. Kemudian bentuk kewajibannya itu seperti ada pokok pembiayaannya dan kemudian ada hasil atau bagi hasil yang akan diterima di dalam pembayaran bank. Proses dalam pembiayaan ini yang pertama nasabah mengajukan permohonan atas usaha yang sedang dijalankannya kepada bank. Nah, misalkan ada nasabah yang memiliki usaha UMKM ataupun nasabah yang memang dia membutuhkan cukup dana yang besar seperti modal kerja atau modal pembiayaan untuk operasionalnya seperti perusahaan-perusahaan besar lainnya. Nah, di situ nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank. Nah, nanti di situ ada namanya bank akan mengumpulkan data. Sebelum pembiayaan tersebut diturunkan kepada nasabah, akan menerima permohonan dari nasabah yang telah mengajukan permohonan pendanaan terkait usaha yang sedang dijalankannya. Kemudian ketika nasabah itu mengajukan permohonannya, maka tugas dari officer bank adalah mengumpulkan data yang dibutuhkan terkait nasabah tersebut atau usaha yang telah dijalankannya. Nah, data-data tersebut itu penting sekali bagi bank syariah karena pihak bank akan memberikan dana kepada nasabah pemohon yang kemudian akan dikembalikan pada waktu yang telah ditetapkan ya teman-teman.
Nah, data-data tersebut sangat penting karena pihak bank syariah harus mengetahui secara detail nasabahnya seperti apa, usaha yang dijalankannya itu seperti tahap selanjutnya. Bank syariah melakukan analisis pembiayaan. Pada tahapan ini, bentuk tahapannya adalah pengumpulan data yang telah dilakukan oleh pihak bank mengenai nasabah pemohon serta usaha yang dilaksanakannya. Maka yang dilakukannya adalah menganalisis usaha tersebut apakah layak untuk diberikan pendanaan atau tidaknya. Dari hasil pengumpulan data dan tujuan dari analisis pembiayaan ini adalah menilai kelayakan usaha calon nasabah, kemudian adalah untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan dan untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Dalam analisis pembiayaan itu analisis yang biasa digunakan adalah analisis 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition yang dimiliki oleh nasabah, pemohon, dan calon usaha yang diajukannya. Kemudian ada analisis rasio, yaitu ada beberapa rasio yang digunakan oleh bank syariah. Pertama ada rasio likuiditas, rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan calon nasabah dalam membiayai operasional usaha dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya saat telah jatuh tempo pembayaran atau angsuran. Yang kemudian ada rasio leverage, yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh aktiva perusahaan yang dibiayai dari utangnya. Nah, kemudian ada rasio aktivitas, yaitu rasio yang digunakan untuk memenuhi kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari atau kemampuan dalam melaksanakan penjualan, penagihan piutang maupun pemanfaatan aktiva yang dimiliki. Setelah itu ada rasio rentabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungannya. Nah, setelah proses proses selanjutnya adalah persetujuan pembiayaan. Langkah ini dilakukan apabila pihak bank syariah telah melaksanakan semua bentuk analisa, yaitu yang tadi 5C ya teman-teman, dan melakukan identifikasi baik dari aspek finansial, hukum, dan sebagainya. Kemudian proses selanjutnya adalah pengikatan atau perjanjian. Dari hasil analisa tersebut, kemudian pihak bank menyetujui akan permohonan nasabah tersebut atas pendanaan usaha yang diajukannya, maka hal yang selanjutnya dilaksanakan adalah pengikatan atau bentuk perjanjian. Maka apabila permohonan pembiayaan telah diputuskan oleh bank dan penawaran putusan pembiayaan telah disampaikan dan disetujui oleh pemohon, maka para pihak wajib menindaklanjuti dengan membuatkan perjanjian yang kemudian ditandatangani oleh mereka. Selanjutnya adalah pencairan sesuai dengan karena telah adanya pengikatan perjanjian. Nah, saat kemudian bank juga menyetujui akan pengajuan permohonan pendanaan yang dilakukan oleh nasabah tersebut, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah pencairan oleh bank sesuai dengan jumlah yang telah disepakati di awal sesuai dalam perjanjian. Setelah adanya pencairan bukan berarti bank syariah harus sudah angkat tangan saja atau sudah tidak mengurusi lagi nasabah pemohonnya. Tidak. Akan tetapi nasabah tersebut akan diawasi oleh bank syariah. Apakah dana yang diberikan oleh bank syariah tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan permohonannya ketika di awal akad untuk mengajukan pendanaan untuk usahanya. Maka tugas dari bank syariah adalah mengawasi usahanya dan mengawasi nasabahnya yang digunakan untuk mengawasi kelancaran pembayaran, karena apabila pembayaran tersebut tidak diawasi dengan benar-benar, bisa saja akan terjadinya kemacetan dalam pembayaran. Dan ini jadi tingkat kesehatan bank juga ini berpengaruh ya pada kemacetan. Apabila macet pembayaran angsuran pendanaan yang dilaksanakan oleh nasabah pemohon pendanaan ini, maka tingkat kesehatan bank tersebut juga akan semakin rendah, karena ini akan mempengaruhi nilai NPF, karena net profit financing ini akan berpengaruh. Jadi kalau misalkan hal tersebut tingkat kemacetan itu semakin tinggi, maka tingkat kesehatan bank juga akan semakin rendah.
Jadi bagaimana bank harus menjaga citranya, menjaga nama baiknya, dan menjaga kesehatan banknya. Dia harus secara kuat, membentengi bank tersebut dengan tidak sembrono memberikan pendanaan kepada siapapun nasabahnya, karena kita harus mengawasi secara betul-betul, mengawasi kemudian meneliti secara teliti apakah nasabah dan usahanya memang berhak untuk diberikan pendanaan atau tidak. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.